Ibadah kita pagi ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Dengan tetap berdiri, saudara-saudari terkasih, di tengah segala pergumulan dan tantangan hidup, Tuhan tetap sumber sukacita kita yang sejati. Dialah terang yang menembus hati, pohon suka yang teguh, yang membuat seluruh ciptaan bersorak memuliakan namanya. Dengan tetap berdiri, mari kita puji Tuhan dengan semangat dan hati yang penuh syukur, karena kesukaan yang ceria hanya ada di dalam Dia. Kita pujikan kesukaan yang ceria. Dipersilakan duduk. Seringkali kita memilih berjalan sendiri, berpikir kita sanggup tanpa Tuhan, tapi kenyataannya kita jatuh, kita gagal, dan baru sadar bahwa kita butuh Dia. Namun hari ini kita diingatkan, saat kita bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal dalam membentuk kita sebagai karya yang baik baginya. Mari kita nyatakan iman dan kerendahan hati kita, memohon ampun atas ego dan sikap kita yang bersandar pada diri sendiri. Biarlah kita mau menyerahkan segala jalan hidup kita bersamanya, karena Tuhan tidak pernah gagal dan mujizatnya nyata. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki doa pengampunan dosa. Kita pujikan lagu Tuhan Tidak Pernah Gagal. Membuka jalan
kasih dan rencana-Mu. Engkau terus mengundang kami masuk dalam perjamuan kasih-Mu, mengangkat kami, membentuk kami, dan memulihkan hidup kami. Namun kami sering menolak undangan-Mu, memberi begitu banyak alasan, dan mengira sudah memiliki segalanya. Padahal kehilangan yang paling berharga adalah kehilangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami telah berjalan dengan kesombongan, mengandalkan kekuatan sendiri, dan lupa bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kami menjadi seperti orang miskin dalam kisah perumpamaan-Mu, yang datang apa adanya, yang sadar bahwa kami butuh Engkau lebih dari apapun. Bentuklah kami kembali Tuhan sesuai kehendak-Mu. Hancurkan keangkuhan kami dan tanamkan kerendahan hati. Biarlah hidup kami menjadi bejana yang Kau pulihkan dan pakai. Kami berserah padamu Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami percaya saat kami berdoa, saat kami berserah, saat kami percaya bahwa mujizat akan nyata, maka itu terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab itu, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Firman Tuhan mengatakan janganlah mengeraskan hati, biarkan Tuhan yang memimpin walau terkadang susah dan lama. Karena kita tahu bersama Tuhan kita bukan lagi orang yang sama. Di dalam Kristus kita tidak berjalan sebagai pecundang, tetapi seorang pemenang. Karena iblis telah dikalahkan dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari kita nyatakan semangat dan iman kita dengan sorak-sorai dan keyakinan penuh melalui lagu Lebih Dari Pemenang. Kita pujikan lagu Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang,
Tuhan telah mengundang kita masuk dalam perjamuan kasih-Nya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cinta yang lembut dan setia. Biarlah hati kita berkata, Tuhan, aku tidak ingin memberi alasan lagi, aku mau datang, aku mau tinggal, dan aku mau mencintai Engkau selamanya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih
bukan sebuah kebetulan, tetapi ada di dalam rancangan-Mu ketika kami hadir di dalam ibadah pada saat ini. Karena Engkau sedang menggenapkan rancangan-rancangan yang terindah di dalam hidup kami, di mana kami boleh merasakan dan mengalami kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Maka ketika Engkau memanggil kami, Engkau mengundang kami, biarlah kami merespons, ini kami ya Bapa. Sehingga disitulah Engkau memberkati dengan berkat-berkat kebenaran firman, supaya hidup kami selama di dunia ini menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bukan hanya cakap mendengar, tetapi juga cakap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. GKT Citra Raya menjadi bagian yang mengesankan di dalam hidup saya. Teristimewa di dalam pelayanan saya. Karena satu hari sebelum saya menikah, pemberkatan pernikahan di gereja, malam itu tepat pada tanggal 20 Juni yang lalu, saya diminta dengan mendadak untuk memimpin persekutuan pasangan suami istri. Dan temanya itu tema yang tidak semua berani menyampaikan, yaitu mengkomunikasikan seksualitas sebagai suami istri. Ketika saya dihubungi oleh Pendeta Emil, waduh, Pak, besok itu saya menikah. Kok diminta untuk pelayanan? Ya inilah Pak, kami minta. Akhirnya saya mengiyakan. Jadi besok menikah, malam ini pelayanan. Temanya tentang mengkomunikasikan seksualitas suami istri. Saya mengajar sekaligus saya belajar. Karena besoknya saya akan menerima peneguhan pemberkatan pernikahan. Dan minggunya, setelah Sabtu pemberkatan, minggu pagi saya ada pelayanan paduan suara. Jadi itulah yang terjadi. Dan pagi hari ini saya tidak datang sendiri, tetapi ada yang mendampingi. Berkenankah istriku untuk engkau berdiri di tempat diketahui? Puji Tuhan, sehingga GKT Citra Raya ini betul-betul berkesan di dalam hidup saya, dan hari ini saya kembali boleh pelayanan di tengah jemaat di GKT Citra Raya. Dan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, banyak alasan. Nah, firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Mendengar itu, salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Namun Yesus berkata kepadanya, "Seseorang mengadakan perjamuan besar, ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu
mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf." Yang lain lagi berkata, "Aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat." Kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang bukan hanya menyimpan dalam hati, tetapi melakukan dalam hidup setiap hari. Banyak alasan, itu tema yang akan kita gumulkan berdasarkan perikop ini. Di mana perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah relasi hubungan antara tuan yang mengundang dengan tamu undangan. Ini merupakan gambaran untuk mengajarkan relasi Allah dengan umatnya. Dan melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan relasi itu, di mana bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menghadiri sebuah undangan perjamuan, di mana di dalam perjamuan itu banyak petinggi-petinggi agama juga hadir. Maka itu di dalam perikop yang sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Yesus mengamati para pemimpin-pemimpin agama itu justru mencari tempat duduk yang terhormat. Nah, untuk itulah Yesus ingin menegaskan di dalam sebuah relasi dengan Tuhan, mengapa banyak orang yang pada akhirnya menolak? Karena konsep yang mereka miliki di dalam sebuah hubungan itu. Yang nanti kita akan belajar bersama. Mengapa banyak orang memberikan banyak alasan untuk menolak, minta maaf, saya tidak mau. Dan pada bagian ini Yesus ingin menegaskan mengenai respons. Bahwa sejatinya relasi itu lebih utama daripada aturan-aturan agama. Itulah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah datang kepada manusia untuk menyatakan sebuah hubungan. Allah yang menghadirkan dirinya kepada manusia itu jauh lebih berharga daripada aturan-aturan agama. Maka Yesus menekankan melalui perumpamaan ini bahwa relation itu melebihi daripada religion. Inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Bapak Ibu bisa cari. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang mengajarkan sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Allah yang datang kepada manusia di dalam Yesus Kristus.
Karena Allah ingin menekankan tentang sebuah relasi. Maka itu di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan betapa banyak undangan-undangan yang diminta hadir, tetapi justru memberikan banyak alasan. Mengapa mereka memberikan banyak alasan dan tidak mau hadir di dalam undangan perjamuan itu? Dan perumpamaan ini mempersiapkan tentang bagaimana Allah itu datang untuk mengundang setiap orang, tetapi banyak orang yang menolaknya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat mengapa banyak alasan yang diberikan. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana mereka menolak undangan itu. Karena mereka menganggap bahwa relasi yang seharusnya adalah relasi yang menguntungkan, transaksional. Kalau Tuhan mengundang saya, Tuhan meminta saya terlibat, apa yang saya dapat peroleh dari Tuhan. Sehingga kalau saya tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ngapain saya mesti datang? Relasinya adalah relasi transaksional. Dan inilah yang ditekankan oleh Tuhan melalui perumpamaan ini. Motivasi keharusan, kehadiran itu seharusnya karena hubungan, bukan keuntungan. Satu kali di sebuah gereja ada KKR, saudara. 3 hari berturut-turut. Dan hari pertama penuh, hari kedua penuh, bahkan hari ketiga tidak muat, saudara. Karena apa? Ada promosi, ada hadiah yang diberikan oleh gereja itu. Siapa yang datang 3 kali hari KKR itu berturut-turut, maka diberi voucher, kupon untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya tidak tanggung-tanggung, 1 mobil Innova. Wah, maka banyak yang datang, saudara. Di tengah kesibukan, aku mau KKR. Wah, kamu jadi hebat. Iya, Innova. Gitu, saudara. Bayangkan, saudara, 3 kali hadir berturut-turut, siapa tahu dapat Innova. Dan betul, saudara, KKR yang ketiga diundi. Ada yang dapat. Wow, luar biasa. Sungguh Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Yang mendapat kijang Innova itu merasa mujizat Tuhan terjadi. Tidak sia-sia aku meninggalkan pekerjaanku. Tidak sia-sia aku menyempatkan diri datang ikut KKR. Buktinya apa? Aku dapat Innova. Ketika diadakan KKR lagi, tidak ada door prize-nya, mau datang enggak? Banyak alasan. Itulah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah mengundang. Kalau kita memiliki satu konsep bahwa relasinya adalah apa yang engkau bisa berikan untuk aku, maka akan alasan macam-macam. Karena tidak mendapat apa-apa. Tradisi di Yahudi, perjamuan itu merupakan satu kesempatan membangun sebuah relasi. Maka itu tidak heran ketika Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, itu seringkali menggunakan perumpamaan perjamuan dan perjamuan pernikahan, perjamuan kawin. Karena itu merupakan satu kesempatan. Seharusnya orang yang diundang itu hadir di dalam sebuah relasi personal. Ketemu satu dengan yang lain itu sangat menikmati kebersamaan, kedekatan. Jadi tidak datang dengan satu motivasi, aku dapat apa dari kamu?
Maka itu Bapak Ibu, betapa di dalam pelayanan seringkali banyak alasan juga yang diberikan. Ayo pelayanan. Aduh, capek aku. Tidak ada waktu, tidak ada tenaga. Kenapa? Karena merasa bahwa aku dapat apa, kalau aku tidak dapat apa-apa, bahkan aku justru memberikan sesuatu. Ngapain? Bapak Ibu, itu yang Yesus ingin sadarkan kepada para pemuka agama pada saat itu. Dan saya kira ayat ini juga sangat relevan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa banyak kita ini bisa terlibat di dalam pelayanan, di dalam sebuah ibadah. Tetapi berapa sering kita memberikan alasan kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa kenapa banyak alasan itu dimunculkan. Karena perjamuan itu menggambarkan sebuah relasi yang seharusnya rendah hati, bukan tinggi hati. Maka itu mengapa para pemimpin, pemuka agama pada saat itu menolak. Digambarkan sebagaimana oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Undangan yang diundang itu untuk hadir, mereka mengatakan maaf. Yang pertama, karena mereka baru saja membeli ladang. Jadi harus melihat ladang yang barusan dibeli itu. Lalu yang lain lagi baru membeli beberapa pasang lembu. Jadi ingin mau dicoba dulu. Saudara, mengapa Yesus menggunakan kata membeli? Karena untuk memposisikan orang-orang yang nilai dirinya, harga dirinya, itu dinilai dari kekayaannya, dari apa yang dimilikinya. Termasuk Yesus menyinggung mengenai yang baru menikah. Tidak ada waktu untuk hadir di dalam perjamuan itu. Artinya pernikahan di dalam konteks tradisi Yahudi itu sebuah prestis. Sehingga tidak ada waktu untuk yang lain. Maka itu Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menyinggung mereka, untuk menegur, untuk menyadarkan mereka. Di mana ketika Tuhan mengundang, mereka seolah-olah yang mengundang itu tidak layak. Karena apa? Tidak level. Karena bisa jadi yang mengundang ini menurut tamu-tamu undangan itu, ini tidak level. Jadi lebih baik minta maaf. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa banyak orang Kristen yang merasa diri demikian, bukan? Kekayaan itu bisa menghambat seseorang untuk menyatakan alasan untuk datang di dalam sebuah pelayanan, untuk hadir di dalam sebuah persekutuan dan ibadah. Tidak level. Dan kalau toh di dalam kebersamaan itu datang, maka orang itu akan merasa, kamu itu apa? Saudara, satu kali saya diberi oleh seseorang yang cukup dekat dengan saya, itu arloji jam tangan merek Rolex. Itu modelnya gede dan berlapis emas. Saya ketika diberi itu, untuk apa ini? Loh, untuk dipakai Pak Catur. Pak Catur kan pendeta. Jadi ketika Pak Pendeta pakai arloji ini lalu berkhotbah, jemaat tambah terkesan, terkesima. Wah, bagi saya itu satu beban, saudara. Saya bilang, maaf, saya kalau pakai ini lalu khotbah, itu nanti jemaat tidak lihat wajah saya. Lihatnya adalah arloji saya. Amin, saudara. Dan dilihat, amin. Karena pakai arloji. Lalu orang ini mengatakan, loh ini kan justru menambah Pak Catur itu punya karisma. Dihargai jemaat, dihormati jemaat. Kenapa? Jam tangannya aja Rolex. Belum yang lain. Waduh.
Ketika saya mendapati seperti itu, saya dalam hati, Tuhan, pelayanan saya tidak diukur dari apa yang saya kenakan. Maka itu kenapa banyak orang yang beralasan tidak mau hadir di dalam ibadah, tidak mau terlibat di dalam pelayanan, karena merasa, aku dapat apa, bisa ndak aku ini dihormati, dihargai. Satu kali ketika saya pelayanan di satu gereja, saudara, sebelum ibadah itu dimulai, saya diminta untuk ikut menyambut jemaat yang datang. Saya berdiri di depan pintu bersama dengan aser yang lain. Wow, jemaat datang, saya ikut salaman. Selamat datang, selamat pagi, selamat beribadah. Satu kali, saudara, ada mobil Alphard berhenti. Lalu turunlah seorang tante-tante. Wih, tanpa dikomando, aser ini bisa langsung berut ngerubung, menyambut. Tante, mari tante, hati-hati tante, disambut, saudara. Oh, sampai masuk di gereja. Saya tetap berdiri di situ, saya ikut juga nyalami, selamat datang tante, selamat beribadah. Tidak lama kemudian, saudara, datang sama-sama tantenya. Saudara. Artinya orang yang sudah tua turun dari becak. Itu asri itu cuman, oh tante, sehat-sehat ya tante, ndak datang tidak disambut. Saya langsung deketi. Oh tante, mari saya tuntun masuk. Saya dalam hati, wih, ini pelayanannya apa? Saudara, mengapa banyak orang memberi alasan tidak mau ke gereja, tidak mau terlibat dalam pelayanan? Karena saya dapat apa? Saya dihargai enggak? Saya dipuji enggak? Saya diberikan apresiasi atau enggak? Pelayanan sekian lama, seragamnya kok masih ini terus toh, bok ganti gitu loh. Wah maaf, tidak ada sponsor. Ketika ada jemaat yang mensponsori, seragam itu diganti. Wah puji Tuhan, Tuhan itu baik. Sehingga banyak yang ikut pelayanan karena seragam. Bapak, Ibu, dan Saudara, kelihatannya itu hal kecil. Tetapi itu menggambarkan bagaimana pemahaman kita ketika kita mau terlibat di dalam undangan Tuhan, ibadah, persekutuan, ataupun pelayanan, dengan satu konsep, sudahkah kita ini justru di dalam persekutuan itu, di dalam kehadiran itu kita menjadi semakin rendah hati. Ketika kita tidak disanjung, ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak diberi apresiasi, tetapi kita tetap melakukannya dengan setia. Amin. Maka itu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mengalami kekecewaan. Ketika sudah memberikan yang terbaik, justru ada saja yang mencela, mengkritik, ada saja. Kira-kira Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika melihat teman-teman kita yang melayani di musik ini, ada enggak kekurangannya? Ada kekurangannya enggak? Enggak ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ketika keliru saja, ngik, minor begitu ya. Suasana pujian jadi berbeda. Kira-kira Bapak Ibu akan ngomong apa tentang pemusik ini? Wah, enggak ada urapan ini. Ketika Bapak Ibu rekan semua pemusik mendengar omongan yang seperti itu, penilaian seperti itu, wah enggak ada urapan ini. Kenapa? Karena keliru. Kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana? Wah semi, pelayanan wis persiapan 3 minggu sebelumnya udah betul-betul perfect, keliru titik loh.
itu bisa jadi cerita yang tidak baik. Ketika undur dari pelayanan, bisa tidak? Bisa. Alasannya apa? Sudahlah, ada yang lebih baik kok. Aku bisa salah. Nanti suasana ibadah jadi tidak surgawi. Jadi lebih baik saya, sudahlah, enggak usah saya lagi. Saya enggak usah. Bisa enggak begitu? Bapak Ibu tim musik ini pernah enggak mendengar kata-kata yang seperti itu? Enggak usah jawab. Itu menandakan bahwa ketika kita mengalami kekecewaan lalu kita berhenti dari pelayanan. Bisa jadi karena kita ini belum rendah hati. Maka itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menegur betapa orang itu di dalam sebuah perjamuan ingin meninggikan dirinya lebih daripada yang lain. Kalau pendetanya pakai cincin yang ada akiknya, di setiap jarinya itu ada cincinnya, wah itu urapan Tuhan luar biasa. Tapi ketika enggak ada apa-apanya, ngapain undang hamba Tuhan begini, enggak cuan, bocuan. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini viral, wah itu luar biasa sudah. Yang enggak viral, wah enggak ada nilainya saudara. Maka itu jadi godaan tersendiri saudara. Sampai ketika hamba Tuhan itu sudah ada tarif tertentu, persyaratan tertentu, wah itu menjadi godaan saudara. Yang ketiga, mengapa banyak alasan untuk menolak? Saudara? Karena relasi yang dipahami adalah relasi ini kesempatan saya bisa menghakimi, bukan mengasihi. Itu yang saya belajar saudara di dalam pelayanan, bahwa pelayanan ini adalah anugerah Tuhan, kesempatan adalah anugerah Tuhan yang mungkin tidak bisa datang kedua kali. Undangan itu Tuhan berikan hanya sekali, belum tentu undangan yang berikutnya itu muncul. Maka itu motivasi kehadiran kita itu seharusnya menjadi wujud kasih kita untuk saling menerima apa adanya. Maka itu Yesus langsung memberikan satu perumpamaan yang kontras. Yang diundang sebelumnya itu yang terhormat, saudara, pemuka-pemuka agama. Ketika mereka menolak, Yesus langsung undanglah yang buta, yang lumpuh, yang tuli. Undang mereka. Karena kasih itu di mana Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk menerima semua. Maka itu Yesus memberikan perumpamaan ini untuk membukakan motivasi konsep yang sebenarnya itu seperti apa. Mengapa sampai mereka menolak itu? Tidak mau hadir, tidak mau merespon untuk menjalin sebuah relasi dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengasihi bukan menghakimi. Ketika melihat tadi WL ya, worship leadernya, pemimpin pujian nanti, singernya ketika. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nilai apa ketika singer berdiri di sini? Sepatunya, merek apa? Harga berapa? Beli di mana? Online? Gaya rambutnya. Saya bersyukur ketika singer memuji Tuhan bersama-sama. Tidak ada khususnya yang wanita. Ketika nyanyi itu. Karena ya puji Tuhan sehingga tidak ada yang menilai seperti bayangkan saudara. Kalau ada singer yang punya kebiasaan seperti itu. Maka itu satu kali saudara saya pernah mendapati paduan suara. Ketika mau tampil,
itu sudah latihan dulu, tapi waktu tampil itu dirijennya, konduktornya itu meminta, "Bu, tolong. Ibu posisinya jangan di situ, agak mundur yang di belakang, yang belakangnya yang maju." Oh, itu langsung selesai kebaktian, pulang dan tidak mau pelayanan lagi. Mengapa? Karena ibu itu sudah persiapan ketika lihat jadwal mau ngisi paduan suara. Oh, dia sudah kebayang, nanti aku mau pakai baju ini, mau pakai gelang ini, mau pakai anting ini, mau pakai cincin ini, bahkan mau pakai gelang kaki. Pagi-pagi sudah ke salon langganan untuk di make up. Rambutnya disasak. Tiba-tiba waktunya mau tampil, suruh pindah ke belakang. Waduh, itu kekecewaan yang luar biasa. Paduan suara di sini bagaimana? Konduktornya Bapak ya? Oh, konduktornya Bapak. Tolong jangan digeser, jangan dipindah ya. Satu ibu itu, ini sudah persiapan ini. Dari pagi bangun jam berapa? Jam 5 sudah bangun. Saudara. Apa yang dilakukan? Masak? Bedaan? Oh iya, bedaan. Mulai jam 5 bedaan. Saudara. Alis, ya, eyeliner, blush on, wah. Sampai sini konduktornya bilang, "Bu, pindah belakang." Wes rugi. Saya kira enggak ya, puji Tuhan. Mengapa mereka memberikan alasan, "Maaf, enggak bisa"? Karena kesempatan ketika ketemu ngumpul itu, kamu kok begini sih? Lebih mudah untuk menghakimi. Maka itu saya sangat sedih, saudara, di dalam sebuah ibadah, dalam sebuah persekutuan ketika ketemu. Tambah gemuk ya kamu ya. Welek lu nek gemuk itu, kelihatan tuwek. Itu omongan apa? Seharusnya gimana? Puji Tuhan, saya senang loh bisa ketemu, sehat ya. Saya lihat wajahmu sukacita. Seharusnya begitu, saudara. Jadi di dalam pertemuan itu, baik di ibadah, persekutuan, ataupun pelayanan, kita ini menunjukkan wujud kasih satu dengan yang lain. Jadi menerima apa adanya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga jangan sampai banyak alasan. Supaya bukan hanya aku saja, kamu yang salah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita tidak banyak alasan di dalam kebersamaan kita. Justru ketika kita tahu ini hari Jumat, lusa itu hari Minggu, kita sudah prepare. Luar biasa. Ada seorang om di satu gereja yang pernah saya layani. Wow, itu kalau datang itu pagi-pagi di dalam kebaktian itu. Jadi asar belum datang, om ini sudah datang. Luar biasa. Lalu satu kali ketika saya kunjungan ke rumahnya, om ini saya tanya, "Om, kalau datang pagi-pagi itu apa saja yang dipersiapkan? Kok selalu datang lebih awal?" Wah, karena saya persiapan itu hari Sabtu siang. Wah, karena sudah tidak ada aktivitas lagi, celana sudah disiapkan Sabtu siang. Uang persembahan sudah disiapkan. Jadi ketika pagi-pagi di minggu itu dia sudah siap untuk beribadah. Wow, luar biasa. Ini yang penting, saudara. Siap sedia. Berbeda dengan
Satu jemaat, dia masih relatif muda, tetapi ketika datang ibadah terlambat. Dan karena terlambat, di bangku bagian belakang sudah penuh, dia mau tidak mau agak ke depan. Bangku nomor 3 dari depan. Dia duduklah di situ dan ada di tengah-tengah. Di antara, karena yang kosong yang di tengah. Oh saudara, dia sejak ibadah itu, di dalam dia ikut, sejak dia duduk, dia merasa gelisah. Mengapa? Karena dia tahu bahwa sebentar lagi persembahan. Itu artinya terlambatnya sudah lama. Sudah selesai khotbah. Ini pujian yang sebentar lagi persembahan. Dia tahu, waduh, dia gelisah saudara. Kenapa? Dompetnya ketinggalan. Dan belum ada QRIS. Waduh, jadi ketika persiapan itu dia, di dalam ibadah itu dia gelisah. Dan betul saudara, tiba waktunya persembahan. Kantong kolektor diedarkan. Wow, semua orang memuji dengan sukacita, memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan sukacita. Ini pemuda gelisah, saudara. Kenapa? Karena ketinggalan dompetnya, dia mau memberikan persembahan apa? Dan gereja itu tidak menerima dalam bentuk barang lain. Kalau gereja tertentu kan kunci mobil ya dipersembahkan ya toh, kunci rumah begitu kan bisa saudara ya. Ini gereja tidak hanya memberikan persembahan dalam bentuk uang lewat kantong kolektor itu. Waduh gimana kalau saya pura-pura begini lalu mempersembahkan, Tuhan tahu dosa gitu kan. Terus gimana solusinya? Tuhan, tolong Tuhan berikan jalan keluar. Oh punya ide, singgol sebelah kanan. Pak, pinjam duit. Untuk apa? Untuk persembahan. Berapa? 5.000 rupiah. Oh sebentar. Waduh enggak ada 5.000. Adanya berapa? 20.000. Oh kebesaran. Langsung singgol sebelah kiri. Mau pinjam duit. Berapa? 5.000. Untuk apa? Persembahan cepat. Oke, carikan. Waduh, enggak ada 5.000. Adanya berapa? 50.000. Wah, tambah gede, saudara. Ya wes yang sebelah sini 20.000, saudara. Nah, kantong kolektor mulai mendekat, saudara. Nah, pas 20.000 itu di tangan kantong kolektor di depan. Langsung, dia biasa kalau mempersembahkan begini, karena ini 20.000, wiri. Ini kehadiran dalam konteks apa? Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara jadi Tuhan, melihat jemaat yang model begini, media apa no ini? Tuhan Yesus mengingatkan, jangan banyak alasan. Ketika Tuhan mengundang, serahkan seluruh hidupmu. John Piper mengingatkan kepada kita, inkarnasi Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus menjadi bukti Allah yang berinisiatif menjalin hubungan dengan manusia. Justru manusia yang sedang dalam keberdosaan, Tuhan datang. Tidak menunggu manusia itu menjadi baik, menjadi benar, menjadi kudus. Justru di dalam keberdosaan Tuhan datang. Maka itu selayaknya manusia menyambutnya, bukan menolaknya. Jikalau kita pernah menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan belum tentu datang 2 kali. Maka itu kalau ada kesempatan, ini hari untuk pelayanan, ini hari untuk persekutuan, ini hari untuk ibadah, lakukan. Supaya kita ini tidak kehilangan kesempatan itu. Supaya itu juga sekaligus menguji hubungan saya dengan Tuhan, relasi saya dengan Tuhan itu relasi personal, relasi yang mengasihi, relasi yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Sebagai penutup,
Ada seorang pemuda yang sekitar 35 tahun, saudara. Dia terbaring sakit. Namun sebelumnya di usia 20, sang pendeta pernah mengajak untuk pelayanan, tapi jawabannya sibuk karena kuliah. Menyampaikan kepada pendetanya, nanti aja Pak Pendeta kalau saya sudah lulus, maka saya akan pelayanan. Nah, setelah lulus, pendeta ini kembali mengajak, ayo pelayanan, kamu kan udah lulus. Aduh Pak Pendeta, ini saya baru masuk kerja. Nanti saja kalau saya sudah bekerja, saya bisa ngatur waktu, saya akan pelayanan. Oke, setelah dia bekerja 2 tahunan, pendeta ini datang lagi mengingatkan, ayo ikut pelayanan. Aduh Pak Pendeta, ini saya dapat jabatan baru, tanggung jawab banyak ini. Jadi minta maaf, nanti kalau sudah semua saya atur mapan, saya akan pelayanan. Oke, setelah sekitar 1 tahun kemudian, didatangi pendeta. Ayo, sekarang kan kamu udah atur semua. Waduh Pak Pendeta, saya persiapan mau menikah. Nanti saja kalau sudah selesai menikah, saya akan pelayan karena ada istri yang mendampingi, ngatur yang lain. Oke, setelah menikah, saudara, ketika pendeta ini datang, ayo pelayanan, kan udah menikah. Aduh maaf Pak Pendeta, istri saya hamil tua. Jadi saya mesti nungguin. Nanti saja kalau sudah anak lahir, sudah mulai ini saya pelayanan. Oke, setelah anak lahir, pendeta ini datang lagi. Anakmu sudah lahir, ayo pelayanan. Aduh Pak Pendeta, istri saya hamil anak kedua. Lalu kapan mau pelayanan? Nanti saja Pak Pendeta kalau sudah anak saya agak sedikit besar bisa ditinggal, saya akan pelayanan. Sudah anaknya mulai besar. Pendeta datang lagi, ayo pelayanan, kan ini anakmu yang kedua sudah mulai besar ini. Istri saya hamil anak ketiga Pak. Lah terus kapan pelayanan? Saudara, kurang lebih 1 tahun kemudian, pendeta ini mendengar kalau anak muda itu berbaring di rumah sakit, kena sakit kanker, terminal. Saudara, pendeta ini datang mengunjungi di rumah sakit itu, membawa setangkai bunga yang sudah layu. Lalu pemuda itu ketika diberikan, dia tidak mau menerima. Maaf Pak Pendeta, taruh saja di situ. Akhirnya setelah berbicara panjang lebar macam-macam, pendeta itu mendoakan lalu pamit. Ketika pendeta ini berdiri mau pamit, si anak muda yang sakit ini dia panggil, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, mengapa tadi Bapak Pendeta memberikan kepada saya setangkai bunga yang sudah layu? Dan saya tidak mau menerima itu. Oh maaf anak muda. Itu menjadi sebuah gambaran. Sebelum bunga ini layu, dia adalah bunga yang segar, cantik menawan. Ini seumpama hidupmu sekitar usiamu 20 tahun yang lalu. Engkau masih sehat, engkau masih kuat, engkau masih fresh, engkau masih luar biasa. Tenagamu, pikiranmu, ide-idemu, dan sebagainya. Tapi engkau ketika diajak untuk pelayanan, engkau selalu menolak, selalu memberikan alasan. Banyak alasan yang engkau sudah berikan. Sekarang tubuhmu sudah layu karena sakit, lalu engkau mau mempersembahkan itu untuk Tuhan, untuk pelayanan. Saudara, menangislah anak muda itu. Hamba Tuhan ini tidak sedang membedakan orang yang sakit ini atau merendahkan orang yang sakit, tetapi melalui ilustrasi ini kita diajak bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu berlalu ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Karena waktu yang Tuhan sudah berikan itu sudah lewat begitu. Bapak Ibu, hidup kita ini adalah kesempatan.
Maka ketika Tuhan memanggil untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk pelayanan, responlah dengan satu kalimat, Tuhan ini aku. Dengan anugerah-Mu aku akan setia, aku akan tekun, aku akan tetap taat. Apapun yang terjadi aku akan tetap melakukan pelayanan untuk Engkau. Sebagai penutup saya membacakan kembali firman yang tadi dibacakan, yaitu Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu, Ia menetapkan lagi suatu hari. Ini bonus saudara, hidup kita ini, kesempatan hari ini adalah bonus. Yaitu hari ini, ketika Ia berfirman dengan perantaraan Daud jauh di kemudian hari, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan berikan banyak alasan. Respon, sambut panggilan Tuhan itu. Karena kita tidak tahu hari esok, tetapi hari ini yang kita tahu, aku diundang oleh Tuhan. Maka saya bersyukur kalau pagi hari ini Bapak Ibu merespon undangan itu. Tetapi ketika Tuhan mengundang lagi dan mengundang lagi, jangan banyak alasan. Berikan satu respon, ini aku Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku untuk Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberi kesempatan kepada kita masing-masing. Jikalau saat ini Tuhan mengundang kita, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, terlebih lagi di dalam gereja, Tuhan mengundang kita untuk menghadirkan sebuah relasi dengan Dia yang terwujud di dalam kebersamaan di tengah keluarga, pekerjaan, di tengah gereja. Maukah kita menyambutnya? Di mana kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Di mana kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kita semua boleh mendapatkan satu kesempatan untuk menghadirkan kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa secara pribadi di dalam hati. Karena saya percaya Roh Kudus juga berbicara di dalam hati setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Bapa Surgawi, inilah kami. Ampuni kami jikalau kami telah memberikan banyak alasan untuk menolak undangan-Mu. Di tengah keluarga kami menolak menjadi suami, istri, orang tua, anak yang baik. Di tengah pekerjaan Engkau mengundang kami untuk menjadi karyawan, pimpinan, atau siapapun. Engkau mengundang kami untuk menjadi pribadi yang baik di tengah pekerjaan. Tetapi kami menolak, ampuni kami Bapa. Terlebih lagi di dalam gereja-Mu ini, Engkau mengundang kami untuk menjadi jemaat, menjadi pribadi. Untuk bisa terlibat di dalam pelayanan, tetapi seringkali kami banyak alasan. Ampuni kami ya Bapa. Melalui firman-Mu, Roh Kudus-Mu menerangi hati kami untuk memperbaharui kami, untuk menyadarkan kami
bahwa hidup kami sejatinya ada di dalam undangan anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah kami ya Bapa. Kami mau menjadi pribadi yang hidup mempersembahkan pikiran, tenaga, perasaan, kehendak kami, seluruh aspek hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kiranya Engkau memeteraikan di dalam hati kami. Sehingga kami boleh melakukan di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami bersama. Terima kasih Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang cakap, menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Emeritus Andreas Catur yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita patut bersyukur, kita bisa bersama-sama mendengarkan talenta dari pelayanan pujian paduan suara Yeriko dari GKI Pregolan Bunder. Kiranya melalui pujian ini kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk terus bersyukur dan setia kepada Tuhan. Kami persilakan.
Kita baru saja diberkati oleh pujian yang indah dari paduan suara Yeriko dari GKI Pregulan Bunder. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas pelayanan pujian yang telah disampaikan dengan penuh sukacita dan pengurapan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati setiap pribadi yang terlibat, memperkuat panggilan pelayanan, dan melipat gandakan dampaknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi aku sempat mikir kalau paduan suara kita nyanyi begini ya, yang tua-tua kan kita second up ya. Bisa nggak ya secepat itu ya pakai bahasa Inggris ya, udah biarkan mereka yang nyanyi ya. Oke, gini kita bahas saatnya bagi kita untuk merespon kasih Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui persembahan, ungkapan syukur dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, merenungkan makna lagu persembahan yang akan kita nyanyikan. Tuhan ambil hidupku, biar lagu ini bukan sekedar nyanyian tapi menjadi doa penyerahan hidup tanpa alasan lagi. Mari kita nyanyikan persembahan sambil menyanyikan lagu ini dengan hati yang tulus. Tuhan ambil hidupku.
Ini beberapa warta jemaat yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada di warta juga. Ini untuk persekutuan 2 hari Rebu, temanya Gideon dengan pembicara Pendeta Emeritus Edi Untoro. Yuk, ini undangan ya. Responnya Bapak Ibu bisa hadir. Kemudian juga ada pendaftaran kelas katekisasi CD dan baptis dewasa. Dibuka pendaftaran hingga 27 Juli. Kelas katekisasinya akan dimulai tanggal 3 Agustus. Silakan Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau CD bisa mendaftar di administrasi gereja ya, di depan pintu ini sebelah sana ada ruangan, bisa daftar di sebelah sana. Kemudian hari ini ada rapat majelis bagi Bapak Ibu majelis, jangan pulang dulu. Hari ini ada rapat setelah KU2 diadakan, ruangnya di belakang ya Pak Emil ya. Dan ini juga ada persekutuan pasutri, silakan Bapak Ibu bisa menghadirinya. Kemudian ini ada HUT Komisi Pasutri GKT Citra Raya dengan beberapa lomba, yaitu membuat kartu ucapan ulang tahun Pasutri GKT Citra Raya. Ketentuannya nanti bisa dilihat di warta ya. Ada juga lomba kedua remake foto jadul Pasutri ya. Selamat ulang tahun buat Ibu Feni Cendrawati. Yes. Buat paduan suara, hari ini latihannya setiap minggu itu setengah 11 ya di ruang ibadah. Harusnya kemarin ada berpindah ke remaja, tetap di ruang ibadah. Persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pengorbanan-Mu. Apa yang kami miliki tak sebanding dengan anugerah-Mu yang begitu besar, namun kami memberi dengan hati yang penuh cinta. Terimalah Tuhan setiap talenta yang kami bawa ke hadapan-Mu. Gunakan semuanya untuk pekerjaan kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih kebangkitan-Mu. Berkatilah tangan yang memberi, dan kiranya tingkap langit terbuka atas jemaat-Mu. Bela hati kami penuh dengan semangat memberi, seperti Engkau yang telah memberikan diri-Mu sepenuhnya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Diberkati dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian semua diberkati ya. Puji Tuhan, saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir, berbakti bersama tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada. Sebelah kiri saya? Tidak ada. Terima kasih, supaya minggu depan kita datang lagi bawa teman baru.
bawa orang baru. Amin saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Catur yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah sekaligus menyampaikan memperkenalkan istrinya gitu ya. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Tuhan memberkati dimanapun Bapak melayani. Terima kasih pada Paduan Suara Yeriko atas pujiannya. Saya harap minimal setahun 2 kali. Saya pernah bergabung sama mereka, jadi saya kenal ini ya. Mereka baik-baik, murah hati semua, ya, memberikan suaranya dengan luar biasa. Lalu saya bergurau sama Pak Otniel di sana itu, ya nyusun-nyusun ini kan. Nanti besok habis pulang daripada berat-berat ditinggal aja ini ya. Setuju ya? Baik, sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih pada setiap pelayan jemaat, pelayan ibadah yang sudah melayani. Tuhan juga memberkati. Ada 1-2 pengumuman yang perlu saya tekankan. Yang pertama, pendaftaran katekisasi ya, baik untuk CD maupun baptis dewasa ataupun baptis anak. Silakan mendaftar dan nanti upacaranya atau sakramennya diadakan tanggal 7 Desember, mulainya tanggal 3 Agustus. Lalu yang kedua ada ulang tahun Pak Sutri, saudara-saudara. Ada videonya? Oh enggak ada. Ini adalah kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Komisi Pak Sutri dengan format kertas yang 2 dimensi. Nah, ini temanya mengarahkan pernikahan kita kepada Tuhan. Ini yang 2D. Kemudian ini adalah yang 3D, di mana kita mengizinkan Tuhan untuk menjadi kunci atas segala permasalahan kita. Terima kasih. Ya, ini adalah itu contoh membuat kartu ya. Contoh buat kartu, ayo buat. Dan juga ada yang kedua, foto remake. Ya, yang 10 tahun lalu dengan yang sekarang, atau yang 20 tahun lalu dengan yang sekarang. Boleh Pak Sutri, boleh pribadi, boleh keluarga. Semakin lama semakin bagus, bisa menang saudara-saudara ya. Baik, kiranya Tuhan memberkati, dan juga jangan lupa tanggal 18 Juli, bibit, bebet, dan bobot. Bagus untuk para Pak Sutri, untuk mendoakan anak cucunya supaya dapat yang berbibit, yang berbebet, dan yang berbobot saudara ya, untuk generasi ilahi di masa depan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, biarlah apa yang kami lakukan hari ini sungguh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setia dan mempergunakan kesempatan ini untuk selalu melayani-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah, ada yang berobat jalan, Tuhan juga sembuhkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan segala penyakit, dan dalam nama Yesus kami usir segala penyakit itu, dan kami boleh mempersembahkan tubuh ini untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam studi, pergumulan bahkan di dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya di dalam setiap pergumulan itu Tuhan Yesus hadir menyertai, sehingga kami boleh menghadapi itu, bahkan kami boleh menang melawan pergumulan itu. Kami tetap setia, kami tetap sabar, kami tetap tabah bersama Kristus. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar di dalam pergumulan itu. Kami boleh hidup di dalam Yesus, hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong Presiden dan segenap jajarannya. Tuhan berkati mereka supaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Mereka sungguh-sungguh Tuhan berkati untuk memberantas korupsi di tengah-tengah negeri ini, memberantas kejahatan, memberantas ketidakadilan. Karena kami yakin percaya hanya dengan kuat kuasa dari Tuhan mereka bisa melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini. Berkati juga kota Surabaya, berkati Pak Wali Kota dan segenap jajarannya, memerintah juga dengan baik dalam pemerintahan ini. Mereka sungguh dipakai Tuhan.
Dan kami penduduk di Surabaya turut serta ambil bagian mensejahterakan kota ini melalui perbuatan kami, melalui usaha kami, melalui pikiran kami, tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan memberkati gereja Tuhan di GKT di Citraland ini, memberkati rakyat sekitar sehingga gereja ini sungguh memancarkan dan menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doxologi. Pulanglah dan biarlah hari ini dan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepadamu engkau pakai untuk melayani Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, sumber berkat, sumber keselamatan yang memberikan engkau waktu, kesempatan, memberkatimu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, studimu, dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak tunggal Tuhan Yesus Kristus selalu besertamu. Dan biarlah Allah Roh Kudus meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu.